Ya, untuk uji analisis independen dan paired sample t-test, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka file yang ini ya, client 1602 data dan hasil. Ini kita buka. Nah, jadi kita buat dulu tabulasinya seperti ini ya. Yang tadinya kan seperti ini. Tabulasi awalnya seperti ini. Nah, kita rubah dari koma ini menggunakan titik karena di laptop saya itu untuk separasinya, untuk desimal itu menggunakan titik ya. Kemudian dibuat juga untuk uji yang independent t-test itu data yang disusun secara vertikal seperti ini ya. Jadi satu itu kodenya adalah untuk yang kelompok eksperimen, dua itu adalah kodenya untuk kelompok kontrol. Nah, untuk yang ini yang paired sample yang independent sample t-test itu yang digunakan hanya yang ini, data yang post testnya saja ya. Nah, ini kelompok eksperimen yang post test dan kelompok kontrol yang post test seperti itu. Nah, oke, setelah datanya disiapkan seperti ini, kita buat juga untuk pengkodeannya seperti ini ya. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Nah, cara ini bisa dilakukan untuk di SPSS versi berapapun untuk tata cara dan metodenya sama ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita masuk ke ini ya, variable view. Nah, kita copy ini dulu. Copy untuk singkatan namanya ini ke name. Kemudian label. Kita copy ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk ini ya, untuk yang gabungan data, yang ini kelompok data, kita beri kode. Caranya ini ya, value kita klik. Untuk value kita tulis satu adalah kelompok eksperimen, kemudian dua adalah kelompok kontrol. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Nah, lalu kita masukkan data penelitiannya ke sini ya, data view kita klik, kita masukkan data penelitiannya seperti ini. Kemudian kelompok data kita masukkan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah uji paired sample t-test, jadi uji t-test berpasangan. Nah, yang kita lakukan itu pertama menguji di kelompok eksperimen terlebih dahulu. Caranya untuk uji T berpasangan atau paired sample t-test yaitu klik analyze, kemudian compare means ya. Sebelum dilakukan uji t-test ini kita sebelumnya dilakukan uji ini dulu ya. Uji normalitas data terlebih dahulu. Nah, normalitas data ini merupakan uji prasyarat sebelum dilakukan t-test. Untuk melakukan uji normalitas caranya klik analyze descriptive statistik ini ya. Kemudian kita pilih explore. Nah, seperti ini. Kita masukkan data penelitiannya mulai dari kelompok eksperimen pretest sampai dengan kelompok kontrol post test. Seperti ini, kita pindahkan ke dependent list ya dengan mengeklik tanda panah yang ini. Kemudian bagian plots kita pilih di sini normality plot test. Oke, continue lalu oke. Nah, ini adalah hasil uji dari normalitas. Jadi normalitas itu bisa dilihat dari dua nilai, yaitu nilai Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah nilai signya. Jadi jika signya ini lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan normal. Nah, ini pada pengujian normalitas di Kolmogorov, Smirnov dan Shapiro-Wilk, nilai signya ini seluruhnya lebih besar dari 0,5 maka data penelitian ini dapat dikatakan normal ya. Oke. Setelah uji normalitas kita lakukan uji paired sample t-test. Caranya klik analyze, kemudian compare means, kita pilih ini ya, paired sample t-test. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama kita uji
ini dulu ya, eksperimen. Nah, kita klik di eksperimen ini yang atas ini, kemudian kita klik tanda panah yang ini ya. Nah, untuk yang variable 2 kita klik bawahnya ini. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah uji untuk paired sample t-test pada kelompok eksperimen. Kemudian pada kelompok selanjutnya sama caranya ya. Nah, kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan ini ya, control pretest, control post test. Lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji t-test dari kelompok kontrol. Kemudian yang terakhir adalah di sini uji independent t-test. Caranya klik analyze, kemudian compare means, kita pilih ini ya, independent sample t-test. Nah, untuk kelompok data kita masukkan ke grouping variable. Untuk ibu hamil kita masukkan ke test variable. Nah, ini kita klik, kita define group ya. Jadi grup 1 itu adalah 1, grup 2 adalah 2. Seperti ini, lalu continue, lalu OK. Nah, ini adalah hasil uji dari independent t-testnya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai seek to child yang ini ya, yang paling atas ini. Ini nilai signifikasinya adalah 0,419, artinya di sini tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Seperti itu. Nah, untuk perbedaan atau selisih mean ya adalah 0,380. Nah, ini adalah mean ya. Memang selisihnya sedikit sekali ya, maka dapat dinyatakan ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, seperti itu. Nah, pada kelompok ini ya, kelompok kontrol pretest dan post-test itu ya, untuk yang paired sample t-test itu dua-duanya ini ya, seek-to-child ini lebih kecil dari 0,5, maka ini ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi seperti itu untuk pengujiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.